Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko Dharma Putra Bungkla. Terima kasih teman-teman yang support, like, komen, dan subscribe. Lah teman-teman, pada video kali ini saya menyempatkan merawat bahan bonsai kelapa gading oren on rock teman-teman ya. Ini sudah juga sering saya buatkan konten, bahkan saat September 2021 lalu teman-teman, saat saya baru membuat konten seputaran bonsai kelapa. Ini juga sudah pernah saya buatkan konten teman-teman ya, dan inilah update terkinian teman-teman. Beberapa bulan lalu, sekitar 4 bulan lalu teman-teman, kurang 4 bulan lalu terjadi patah tunas teman-teman ya. Ini patah tunas tak sengaja teman-teman, tertimpa teman-teman ya. Dan ini saat pasca patah tunas, ini bisa saja kita membuatnya kerdil teman-teman ya. Namun saya putuskan teman-teman untuk tidak men-setnya terlalu kerdil dengan cara saya mengeloskan ini teman-teman. Terlihat teman-teman, ini pelepah pertama yang muncul teman-teman, saya biarkan tanpa saya sayat. Ini menghitam, tapisnya sudah mengering teman-teman ya. Dan pelepah kedua saya biarkan teman-teman semakin meninggi teman-teman ya. Ini terlihat teman, tapisnya pun belum saya buang. Dan ini pelepah yang ketiga teman-teman, ini masih daunnya masih sedikit teman-teman ya. Ini sudah belajar mulai full pecah daun, dan ini daun terbarunya alhamdulillah sudah kembali normal. Namun kita tidak mendapatkan hasil yang terlalu kerdil teman-teman ya, karena tidak diinginkan teman-teman. Jika bahan ini terlalu kerdil teman-teman, akan berisiko, sangat berisiko teman-teman ya, sangat berisiko untuk ketahanannya teman-teman, daya tahan bahan bonsai kelapa kita. Jika sudah terlalu kerdil teman-teman, akan sangat rawan teman-teman ya, akan sangat rawan terhadap hama, terhadap penyakit, dan dia rawan mati teman-teman ya. Jadi percuma saja kita membuat kerdil, bisa saja dibuat kerdil teman-teman, namun untuk menjaganya agar awet berumur panjang itu sangatlah susah teman-teman ya. Berhubung kita masih pemula teman-teman, jangan terlalu kerdil teman ya. Atau jika kita ingin men-set terlalu kerdil teman, bahan itu akan cepat mati teman-teman ya. Bahkan kita bisa membuat bonsai kelapa itu hanya berkutat seputaran tunas kelapa, karena kita mesetnya terlalu bernafsu teman-teman ya. Jika bahan ini terlalu kerdil, tidak akan bertahan lama teman-teman ya. Ini bisa kita bersihkan tapisnya teman. Ini punya ngobrol teman-teman, ini tapis saya bersihkan sedikit teman-teman. Dan ini juga tapis termudanya nih teman-teman, nampak deh. Nah ini kita buang teman-teman ya, kita mulai membuang tapisnya. Ini sudah cukup teman-teman ya, meskipun tak sebesar yang daun yang saya tinggalkan ini teman-teman, namun ini sudah cukup kerdilnya teman-teman, karena dia sudah memiliki pelepah. Jika pelepah yang terlalu pendek teman-teman, terlalu kerdil, rawan teman-teman ya. Saya banyak teman-teman, bahan saya yang saya buat terlalu kerdil itu pertumbuhannya hidup segan mati tak mau teman-teman ya. Namun akhirnya ujung-ujungnya mati juga teman-teman ya. Jadi percuma teman-teman jika kita membuat bonsai kelapa dengan ukuran yang terlalu kerdil teman-teman ya. Ini bahan daun yang tertinggal 4 ini teman, sebenarnya ini sudah kerdil jika kita bandingkan dengan usia bahan bonsai kelapa ini. Jika ditanam di alam teman, ini tingginya sudah lebih dari 2 meter teman ya. Nah, ini sudah cukup kerdil. Nah, seginilah ukurannya yang ideal teman-teman. Namun ini berhubung terjadi patah tunas, mau tak mau bahan ini otomatis kerdil teman-teman ya. Ini sedikit kita buang tapisnya teman-teman ya. Hati teman-teman, jangan sampai menggores. Nah, kita bertahap membuang tapis ini teman-teman ya. Ini daun pertama yang normal nih teman-teman ya. Inilah daun pertamanya yang normal pasca patah tunas kurang lebih 3 bulan lalu teman-teman ya, hampir 4 bulan. Ini kita sedikit rapikan tapisnya teman-teman ya. Ini kita ambil pelapisnya saja. Namun ini belum akan saya ekstrimkan sayatnya teman-teman, karena dia masih baru bertumbuh teman-teman ya. Dia baru lepas dari komanya teman. Ini sedikit teman-teman, pelepah ini pendek, ini bisa kita potong teman-teman ya.
Hati-hati teman-teman, ini bahan sudah terlalu kerdil dan sudah sangat rawan teman-teman ya. Ini bisa kita potong teman-teman. Ini belum bisa dibuat ekstrim teman-teman ya, karena pelepah yang tumbuh pasca patah ini sudah sangat terlalu kerdil teman-teman ya. Ini terlihat pelepah tuanya teman-teman, alhamdulillah masih kuat teman-teman ya. Namun ini di pelepah terbaru karena dia sudah kerdil, ini sudah sangat rawan teman-teman ya. Ini kita perhitungkan teman-teman, jangan terlebih dahulu kita lakukan side ekstrim. Ini cukup kita membuatnya bertahan hidup sementara teman-teman ya. Sampai berjumpa lagi nanti dengan perkembangan bahan ini selanjutnya, apakah masih bisa bertahan hidup ataukah tidak teman-teman ya. Namun akar ini teman-teman, akar ini masih saya ground teman-teman ya. Untuk kepentingan konten baru saja saya buka, ini hanya untuk konten, saya perlihatkan akarnya teman-teman ya. Akar on drop teman-teman ya. Ada satu lagi patah tunas teman-teman. Ini sudah tidak asing lagi teman-teman ya. Ini sudah sangat sering saya buatkan konten. Sang pemula yang awet, sang senior yang awet pemulanya teman-teman. Ini beberapa kali sudah sering juga saya buatkan konten. Dan inilah keadaannya sekarang teman-teman. Ini dulu sekitar bulan Oktober 2021 ataupun November teman-teman, ini pernah terjadi juga patah tunas teman-teman ya. Dan alhamdulillah saya tidak mempertahankannya terlalu kerdil teman-teman ya. Meskipun ini sudah cukup kerdil, sudah sangat kerdil teman-teman ya, namun alhamdulillah masih bertahan hidup teman-teman. Sedikit teman-teman ya. Masih nyaring teman-teman, masih nyaring. Dan ini sedikit kita lakukan perawatan pelapis teman-teman. Ini daun pada konten terakhir sebelumnya teman-teman, ini saya katakan ini daun yang satu ini kerdilnya sedikit tidak normal teman-teman. Namun kita biarkan saja satu ini teman-teman ya. Ini kita jaga teman-teman agar tapis, agar daun yang termuda ini teman tidak tidak terlalu membesar. Kita buang saja pelapisnya terlebih dahulu teman-teman. Ini pelapis saja teman-teman ya. Dan ini belum sepertinya sudah bisa juga kita sayat teman-teman. Jika tidak kita sayat hingga ke tapak ini teman-teman, maka daun yang terbarunya akan sangat meninggi teman-teman. Oke teman-teman, ini sedikit sepertinya harus sudah mesti kita sayat ekstrim teman-teman ya, agar bahan ini tidak lagi terlalu meninggi teman-teman. Kita menjaga ukurannya. Namun ini sudah sangat riskan teman-teman, hati-hati menyayat seperti ini teman-teman ya. Kita mengambil hingga ke tapaknya lagi teman-teman, agar tak terlalu membesar teman-teman. Namun bertahap teman-teman ya. Ini kita gores dulu teman-teman. Ini sudah sangat rawan teman-teman ya. Sangat berhati-hati nih teman-teman. Salah sedikit teman-teman, ini bahan ini kembali patah teman-teman ya. Kita belah dua tapisnya dulu teman. Ini sebenarnya harus santai teman-teman. Oke teman-teman, ini sedikit kita ambil tepian pelepahan ini teman. Maaf teman, saya belum bisa mengedit video. Ini live aja teman, seperti live teman-teman ya. Ini sedikit kita kurangi pelepah yang ini teman-teman, agar lebih bisa kita mencabut tapis terdalamnya ini. Namun berhubung durasi teman-teman, ini akan tetap saya lanjutkan sayat ekstrimnya teman-teman.
nanti akan saya buatkan lagi kontennya teman-teman ya, pasca sayat ekstrim sang pemula ini teman-teman. Berhubung durasi, terima kasih yang sudah support, like, comment, dan subscribe. Sampai bertemu lagi pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.